Halo, saya Salmeni dengan NPM 194216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metodologi penelitian yang dimana untuk tugas ujian akhir semester. Untuk judul skripsinya ada pengaruh corporate social responsibility terhadap pemberian keuntungan jangka panjang pemegang saham. Adapun untuk latar belakangnya, menurut the World Business Council for the Sustainable Development yang dikutip oleh Anatan, CSR didefinisikan sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, komunitas lokal, keluarga karyawan, dan juga komunitas yang secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Adapun untuk studi ini berisikan bahwa adanya ketertarikan penulis untuk mendalami bagaimana suatu perusahaan dapat ditentukan melalui earning persistency yang berhubungan dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Saat ini masih ada perusahaan yang menganggap bahwa mengimplementasikan CSR tidaklah memberikan keuntungan bagi perusahaan. Faktanya, perusahaan yang mengimplementasikan CSR mengungguli kompetitornya. Program CSR ini bersifat berkelanjutan. Adapun untuk urgensi penelitiannya ini ada perusahaan yang tidak mengalami laba berkelanjutan, tidak ada yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Laba yang berkelanjutan tentu akan mengundang investor untuk berinvestasi. Cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan dan mempertahankan laba adalah dengan mengimplementasikan corporate social responsibility. Dengan tidak memberikan dampak yang buruk di sekitar, maka akan memiliki nilai yang baik di mata konsumen. Lalu untuk pertanyaan penelitian ini sendiri ada apakah CSR memberikan keuntungan jangka panjang bagi para pemegang saham? Yang kedua, apakah CSR berpengaruh terhadap persistensi laba? Ada bentuk tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, ada mengetahui apakah ada manfaat jangka panjang apa yang akan ada di suatu perusahaan dalam menerapkan corporate social responsibility bagi para pemegang saham. Lalu ada mengetahui keterkaitan laba berkelanjutan dengan corporate social responsibility. Untuk tujuan dan manfaat penelitian ini sendiri ada yang pertama, manfaat bagi perusahaan yang dimana diharapkan dapat terus mengembangkan pengimplementasian CSR sehingga dapat memberikan contoh kepada perusahaan lain. Lalu bagi investor sendiri ada memberikan gambaran dan penjelasan bagi investor yang ingin menginvestasikan modal di suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR. Sedangkan untuk yang bagi masyarakat diharapkan perusahaan yang menerapkan CSR dapat memberikan keuntungan bagi para masyarakat di sekitar. Lalu untuk akademisi diharapkan pihak akademisi memberikan pembelajaran mengenai pengimplementasian CSR di suatu perusahaan. Lalu untuk mode penelitian terdahulu sendiri ada salah satunya dari Shanti et al. Yang dimana laba berkelanjutan atau dikenal sebagai persistensi merupakan laba yang dimana mempunyai kemampuan sebagai alat ukur laba di periode yang akan mendatang atau future earning yang akan dihasilkan oleh perusahaan dan berulang-ulang di dalam jangka panjang. Persistensi laba ini sendiri laba yang berkelanjutan atau earning persistent sendiri dapat dikatakan sebagai laba yang memiliki kualitas tinggi. Manajemen laba memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. Maka itu artinya jika semakin besar manajemen laba yang dihasilkan, maka akan semakin persisten laba yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun untuk pengaruh variabel independen terhadap dependennya sendiri ada skor yang didapatkan dari hasil GRI mengenai CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan nantinya akan menjadi gambaran bagi para pemangku kepentingan mengenai perusahaan tersebut. Apakah akan memberikan jangka panjang kepada para pemegang saham atau tidak. Lalu hasil yang dilihat pun berkaitan dengan persistensi laba, yang dimana para pemangku kepentingan juga melihat keberlanjutan dan juga frekuensi perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Dengan melakukan kegiatan CSR, perusahaan akan mendapatkan kepercayaan sosial. Hal itu yang akan membuat para pemegang saham akan percaya dengan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Lalu untuk model dan hipotesis sendiri, hipotesis penelitian ini sendiri ada yang pertama, pada gambar dapat dilihat ada earning persistency yang sebagai variabel dependen, yang dimana dengan variabel independennya ada corporate social responsibility index. Lalu untuk variabel kontrolnya sendiri ada industry profile atau profil industri, lalu ada sales volatility atau volatilitas penjualan, lalu ada operating cash flow volatility atau volatilitas arus kas, lalu ada operating cycle atau siklus operasi, lalu ada leverage, ada firm size atau ukuran perusahaan, atau lalu ada book to market equity, lalu ada proportion of negative earning, lalu ada competition intensity. Untuk
hipotesisnya ini sendiri ada kewajiban CSR di suatu perusahaan dapat berpengaruh signifikan positif terhadap persistensi laba. Lalu yang kedua, hipotesis yang kedua ada kewajiban CSR di suatu perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap keuntungan jangka panjang pemegang saham. Lalu untuk definisi operasional variabel ini sendiri, yang pertama pada dependen ada earning persisten yang dimana kondisi arus kas yang nilainya positif pada umumnya akan lebih memberikan kepercayaan dalam gambaran suatu perusahaan dalam memperoleh laba di masa depan menurut Barus dan Rika. Lalu untuk variabel independennya yang pertama ada Corporate Social Responsibility Index yang dimana yang digunakan dalam pengukuran adalah GRI Index untuk dalam pengimplementasian CSR di suatu perusahaan menurut Junior dan Dan. Lalu untuk volatilitas penjualan ada merupakan tingkat penyebaran penjualan diukur menggunakan standar deviasi penjualan dan diukur dengan total 5 aset selama 5 tahun sebelumnya menurut Junior dan Dan. Lalu untuk volatilitas arus kas digunakan standar deviasi arus kas operasi dan diukur dengan total aset selama 5 tahun sebelumnya. Lalu untuk siklus operasi ada serangkaian transaksi operasi perusahaan ke entitas di mana menghasilkan penerimaan kas dari pelanggan. Lalu untuk leverage sendiri ada perhitungan yang menggunakan algoritma dari total hutang. Untuk firm size ada di mana pengukurannya itu nilai pasar logaritma ekuitas. Lalu untuk book to market equity ada diukur dengan pembagian antara nilai buku ekuitas dan nilai pasar ekuitas. Untuk proportion of negative earning ada merupakan suatu kerugian atau laba negatif yang ada sebelum items luar biasa yang ada di 5 tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir ada competition intensity yang dimana diukur menggunakan indeks Herfindahl atau HHI. Untuk metode analisis data ini sendiri, yang pertama adalah statistik deskriptif yang dimana untuk berguna untuk mengetahui dan juga melihat informasi mengenai data sampel yang sedang dipakai, yaitu pencatatan suatu rincian yang ada seperti adanya nilai maksimal, nilai minimal, ada nilai standar deviasi, nilai rata-rata. Lalu untuk uji outlier ini sendiri yaitu merupakan nilai sisa yang terlalu menyimpang jauh dari nilai data lainnya. Peneliti akan menghapus outlier dengan angka yang lebih dari 1,96 atau yang juga lebih kecil dari negatif 1,96. Lalu untuk uji hipotesa ini sendiri ada uji F, uji T, dan uji koefitsiensi determinasi yang berguna untuk agar mengetahui jawaban dari setiap rumusan hipotesa yang telah dibuat. Lalu untuk uji asumsi regresi linear ini sendiri ada uji normalitas yang dimana untuk menguji apakah datanya tersebut normal. Lalu untuk uji multikolinearitas untuk menguji apakah data adanya multikolinearitas atau uji heteroskedasitas dan uji non-autokorelasi. Lalu untuk hasil dan pembahasannya ini sendiri dengan pengujian yang telah dilakukan dari 275 data yang ada diuji, adanya perusahaan yang meraih nilai tertinggi pada data yaitu ada perusahaan PT Pollution Indonesia Tbk dengan nilai 7,7435 pada variabel earning persisten. Sedangkan pada variabel CSRI, nilai tertinggi diraih perusahaan yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dan beberapa data perusahaan lainnya seperti data minimal, rata-rata, dan standar deviasi. Lalu untuk uji data F, didapat hasil dari signifikannya adalah 0,00, maka variabel dependen dan variabel independen berpengaruh sesuai dengan hipotesa pertama dan hipotesa kedua. Lalu untuk uji data T, didapat hasil pada signifikansinya yaitu 0,977, maka variabel dependen dan variabel independen tidak berpengaruh signifikan, tidak sesuai dengan hipotesa pertama dan hipotesa kedua. Lalu pada uji data normalitas, maka hasil yang didapat pada signifikannya adalah 0,017 yang dimana dapat dikatakan bahwa sudah menyebar dengan normal. Lalu untuk uji data multikolinearitas pada data VEF yang tidak terdapat multikolinearitas adalah variabel selain leverage dan siklus operasi. Untuk kesimpulannya sendiri, ada peneliti menggunakan data sebagai objek penelitian yang sudah dikumpulkan dari tahun 2017 sampai 2021. Sampel ini tentu berasal dari Bursa Efek Indonesia dan dijadikan objek penelitian yang memiliki laporan keberlanjutan. Untuk setelah dilakukan pengujian, analisa dan juga pembahasan dari bab sebelumnya, maka penulis mendapat kesimpulan yaitu variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen menggunakan uji data F. Lalu untuk keterbatasan ini sendiri, peneliti tidak dapat mengelola laporan keuangan apabila perusahaan tersebut bergerak dalam bidang keuangan seperti bank atau lain-lain yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Untuk penggunaan sampel yang akan menjadi penelitian, peneliti mewajibkan agar perusahaan yang diteliti sudah memiliki laporan keberlanjutan. Sedangkan untuk keluhannya sendiri adalah hanya sedikit perusahaan yang sudah mengimplementasikan CSR, sehingga data yang dihasilkan penulis tidaklah banyak. Untuk rekomendasinya sendiri, untuk penelitian yang akan dilakukan di berikutnya yaitu
pemilihan jurnal yang dapat banyak digunakan yaitu mengundang minat untuk membaca, namun untuk pembahasannya bukanlah hal yang sulit. Selanjutnya ada saran dalam pencarian data sampel, sebaiknya untuk data sampel menggunakan yang banyak digunakan oleh peneliti lain sehingga akan mudah mendapatkan artikel pendukung. Demikian dari saya Salmayani 1942 166. Terima kasih telah menyaksikan.